Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jemaah yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kesempatan bisa melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu thalabul ilm, yang itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat pada pagi ini termasuk perkara yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bihasan yaumid. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah, tetap dalam jalan yang pernah dididik oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat juga para penerus dan selanjutnya sampai kita sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Subhanahu Wa Taala, kita kepingin mengkaji dan melihat jauh mana diri kita ini melangkah dan berjalan mendekati dengan apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang utama di muka bumi ini yang telah mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan utusannya, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak setiap umat yang ada di bawah beliau ini untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sedikit demi sedikit kita kepingin tahu apakah apa yang kita buat ini semakin hari semakin mendekati kepada apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkannya, atau justru sebaliknya. Maka kita pengen untuk sedikit demi sedikit melihat apa saja yang dibuat oleh Rasulullah dalam langkah-langkah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lebih, selama 60 tahun ya sedikitnya begitu, atau selama beliau menerima wahyu sampai terakhirnya, yaitu sekitar 23 tahun dalam kehidupan beliau. Nah, kita coba sedikit demi sedikit pengen melihat seperti apa Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan kemarin kita sudah belajar sedikit tentang bagaimana Rasulullah SAW
kepergian para sahabat. Jadi kebiasaan Rasulullah seperti itu adanya, kita ingin mencoba untuk menjadikan sebagai kebiasaan kita. Rasul pernah pergi, kita juga setiap hari pergi. Tapi apakah kepergian kita seperti ini adanya sudah kita biasakan seperti Rasulullah SAW pergi, sebagaimana Rasul dilepas oleh para sahabat, atau sebaliknya Rasul melepas para sahabat yang sedang pergi. Pada Bapak yang Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kalau ini menjadi bagian daripada rencana dan usaha kita, maka yang terjadi adalah pergerakan yang luar biasa dalam kehidupan di seluruh dunia ini. Setiap pribadi muslim berpikir seperti itu. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai standar dalam kehidupan kita? Kalau tidak persis, minimal kita semakin dekat kepada apa yang pernah beliau buat, apa yang pernah beliau ajarkan. Jadi tidak macam-macam, tapi banyak yang sama. Tidak macam-macam, banyak yang sama dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita berpikir memulai dari diri kita sendiri. Kita berpikir memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita maksakan orang, tentunya belum tentu bisa. Tapi kita coba pengen maksakan diri kita sendiri untuk berubah. Ngajak orang untuk berubah itu kan susah. Orang lain tidak sama dengan kita. Tapi kalau ngajak diri kita, ada minimalnya. Minimal kalau ngajak diri kita itu berarti ya sekali, 2 kali, itu mungkin barangkali sampai 3 kali masih bisa kita paksakan untuk diri kita. Karena Bapak yang Subhanahu wa Ta'ala, itulah rumus daripada perubahan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kita ngajak yang namanya orang lain baik, mulailah dari kita sendiri. Kalau kita mengajak istri kita agar menjadi baik, mulailah dari diri kita sendiri. Karena memang kita ini juga sama, pasangan itu dicapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang baik buat pasangan-pasangan yang baik. Jadi kalau kita semua berpikir bahwa diri kita pengen baik, terus kita mulai dari diri kita sendiri, maka insya Allah orang-orang yang di sekitar kita juga termasuk orang-orang yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali sampai kepada riwayat yang pernah tertulis dalam kitab Imam At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni, qala zawwadakallahu taqwa. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Nabi Muhammad oleh seorang yang datang kepada beliau. Beliau menyampaikan, ya Rasul, saya ini hendak pergi, saya mau bepergian, maka berikanlah bekal dalam kepergian saya. Nabi pengen mendapat nasihat dari Rasul, saya mau pergi ya Rasul, bekali saya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan perbekalan kepada beliau, zawwadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang namanya bekal buat engkau ketakwaan dimanapun anda berada. Ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Hanya bekal yang paling baik dalam kepergian kita, dimanapun kita pergi, bekal yang paling baik dan perbekalan yang diberikan untuk orang yang mau bepergian adalah takwa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zidni ya Rasulullah, tambahkan ya Rasul. Selain itu apa? Qala wa ghafara dzambak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Qala zidni ya Rasulullah, qala wa zassaraka lakal khaira haitsu ma kunta, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan memudahkan untuk melaksanakan kebaikan haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Ini doa yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita dimanapun kita berada, dengan dibekali takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepergian kita pun mendapatkan yang namanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pergi pun seperti itu adanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bekali ketakwaan kepada kita. Kemudian kalau itu kita laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan yang namanya kepergian kita jadi asbab mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan. Karena apapun pekerjaan baik yang ada di depan kita itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan. Wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun, begitu. Jadi kerja besar daripada yang namanya umat ini pada saat kepengen berjalan kemanapun dia berada, ada pesan Allah, af'alul khaira, kerjakanlah perkara yang baik. Nah, kalau untuk perkara yang baik itu harus punya prinsip, mengerjakan perkara yang baik itu nggak usah nyuruh orang. Prinsip mengerjakan perkara yang baik itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, fastabiqul khairat. Untuk perkara yang baik itu maka kamu berlomba-lomba, satu dengan yang lain saling berlomba-lomba. Jadi bukan kita merintah. Untuk perkara, kenapa? Karena perkara yang baik itu ya, semestinya kita ini sebagai orang beriman itu kalau pengen sukses ya kerjakan kamu sendiri perbuatan baik itu. Dimana kalau ada perbuatan baik yang bisa kita kerjakan, gak usah nunggu orang. Ini kebaikan, Masya Allah. Kalau misalnya dimulai dengan yang paling sederhana sekali, sekarang musimnya musim hujan, lihat sampah di jalan berserakan, nggak perlu kita nunggu lagi. Itu namanya orang lain agar mereka berbuat. Ini kok sampah tok ini, jalan-jalan semua sama, enggak, tapi kita yang mulai. Mulai dari mana kita? Mulai dari tempat kita sendiri. Bagaimana kita tidak biasa membuang sampah di jalan tadi itu, ya, bagaimana agar sampah kita tidak keluar sampai ke jalan seperti yang telah kita lihat tadi itu. Kenapa? Masya Allah, kalau sampai ini sampah ini ada di jalan, kemudian pas hujan dibawa lari oleh air masuk ke kali, di kali numpuk sampai ke sana, akhirnya apa? Jakarta kebanjiran. Kalau sudah kebanjiran begitu adanya, banyak orang yang tenggelam, banyak nyawa yang mungkin barangkali tidak satu dua saja, mungkin lebih daripada itu yang mungkin harus menjadi korban daripada banjir. Oh, ternyata kontribusi saya ada, ternyata kontribusi saya ada. Jadi hukumnya bagaimana itu hukumnya? Hukumnya pakai yang namanya kaidah lil wasail hukmul maqasid. Begitu. Jadi hukumnya begitu. Kalau namanya kita itu kemudian menyampaikan gara-gara itu ada sesuatu yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya maka berarti dalam diri kita itu ada kontribusi, termasuk kontributor yang namanya orang tersebut bisa berakibat seperti itu. Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana akibat daripada apa yang kita buat. Bismillah, ingat saja kalimat Allah, wa fa'alul khaira, dan kerjakanlah perkara yang baik itu. Harus kita mulai, Pak.
kita mulai biasa. Kalau di dapur pun juga sama, habis makan piring kita kemudian kita cuci, biasa itu hal yang biasa, perintah Allah. Ingatlah, waf'alul khaira, ini perintah Allah, dan kerjakanlah perkara yang baik itu, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses. Subhanallah, kita mulai dari diri kita sendiri, sedikit demi sedikit seperti itu adanya. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ngomong begini Pak, di bagian daripada satu termasuk cambuk buat diri saya gitu. Agar ini merupakan satu peringatan bagi dirinya sendiri, bukan berarti bagi orang lain aja. Bagaimana kita bisa memulai dari diri saya. Atau sekarang saya misalnya, kalau saya punya mobil, udah mikir dulu nih, mikir tempat sampah di mobil saya ada apa enggak nih. Oh kok belum ada, besok mulai dipasang tempat sampah di mobil. Jadi kalau kira-kira kita membuang sampah, nggak perlu harus keluar buka kaca atau dibuang, menuju ke mobil, sudah di tempat sampahnya. Nah kalau kita melarang buang sampah, kemudian kita nggak punya tempat sampahnya, nah ini juga kita salah, nggak bisa sediakan. Sediakan. Kalau kita punya mobil seperti itu adanya. Nah kalau belum punya mobil ya beli tempat sampahnya dulu. Beli tempat sampah ngapain? Ya nanti kalau punya mobil udah siap tempat sampahnya gitu. Daripada mobilnya belum ada, tempat sampahnya ada dulu gitu. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pesan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pesan tadi, yaitu apa? Rasul menyampaikan karena diminta suruh memberikan perbekalan, Allah Subhanahu wa ta'ala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau mau pergian ya berbekallah, bawa bekal yang secukupnya. Wa khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik perbekalan kita adalah at-taqwa. Maka Rasul sampaikan kepada orang yang bersangkutan yang mau pergian tadi diminta bekal sama Rasulullah, Rasul sampaikan zawwadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu perbekalan takwa yang bisa kamu pakai dimanapun, yang bisa dipakai dimanapun. Di WC takwa jalan, di jalan takwa jalan, di kendaraan takwa jalan, kan bisa dikerjakan. Para bapak yang Allah Subhanahu wa ta'ala, bab istihbabi talabihi al-wasiyah min ahli khair. Bab yang lebih khusus lagi menerangkan sunnahnya daripada yang namanya orang yang mau pergian tadi itu minta wasiat kepada ahli kebaikan. Jadi kalau kita mau berangkat kemana, kemudian kita minta pesan, minta wasiat kepada ahli kebaikan, ini disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Riwayatnya di kitab At-Tirmidzi, kami telah melihat dalam kitab Imam Al-Tirmidzi. Bagaimana di atas dua Ibnu Majah, ditambahkan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, sesungguhnya seorang laki-laki telah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an usafira fa'usini, saya ingin berpergian ya Rasul, berilah wasiat kepada saya. Nah ini menunjukkan bahwa minta wasiat sebelum dia pergi itu bagian daripada sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat. Nah saat itu dimintai Rasulullah SAW, nah diminta wasiat, minta perbekalan. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaika bitaqwallahi ta'ala, kalian harus tetap bertakwa kepada Allah, wa takbir ala kulli syarafin, dan kamu bertakbirlah setiap kali naik di tanjakan. Jadi kalau naik di tanjakan itu kita takbir. Ya, kalau naik entah baik kendaraan, pakai kendaraan apapun, kalau pas naik kendaraan itu jalan kaki sekalipun, kalau
pas lagi nanjak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wais lagi ngos-ngosan karena itu, atau mungkin lagi mobilnya berat pun atau kendaraannya apapun berat gitu, takbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Falamma walla rajul, kemudian setelah laki-laki yang minta pesan kepada Rasul tadi itu berjalan, berangkat dari Rasul, maka Rasulullah SAW berdoa, didoain kepada Rasulullah, doain Allahumma qawilahul bu'ada, ya Allah dekatkanlah ya Allah baginya perjalanan yang jauh. Kalau perjalanan dia tujuannya jauh, dekatkan ya Allah. Sehingga apa? Kalau berdekatkan itu berarti kan perjalanan yang jauh melelahkan jadi mudah. Rasanya kok dekat, tahu-tahu sampai ya. Saya itu kadang-kadang gampang kalau pergi kemana-mana pakai mobil itu, sini Cikampek paling-paling cuma 10 menit nyampe. Selebihnya tidur gitu. Di sini sampai sono paling-paling 10 menit selesai, udah begitu sebenarnya nggak tahu, nyaman begitu. Maka dekatkanlah ya. Nah, ini menjadi dekat karena dikasih nyaman. Allahumma yal'atuyalahul bu'ada, dekatkanlah ya Allah perjalanan yang jauh baginya. Wahwin alaihi safar, mudahkanlah ya Allah perjalanan dia. Nah, ini doa melepas orang yang bersangkutan. Nah, pas dia berangkat, nah, ini pas dia udah berangkat itu doa. Nah, ini namanya min zahril ghaib. Doa di antara doa yang dikabulkan sama Allah itu, yang tidak ditolak oleh Allah itu adalah min zahril ghaib, dari arah yang tidak dia tahu. Pas dia udah balik, udah jalan ke sono, kita doa ya Allah, mudahkan ya Allah. Bukan di hadapan dia kita berdoa kadang-kadang. Kenapa? Pengaruhnya ada. Kalau kita berdoa di hadapannya kadang-kadang suka sok pamrih itu ada. Sok pamrih itu ada. Pas di depan dia, ya Allah selamatkan dia ya Allah, berikan dia rezeki yang banyak ya Allah, berikan keberkahan. Tapi ini kalau kita ini nggak ikhlas, nggak nyampe. Jadi kalau dia pas pergi sudah lewat, ya wes sudah kena, yuk doain ya Allah, kasihani dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, jaga dalam perjalanan ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Itu insya Allah doa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab istihbab wasiyatil muqim al-musafir bid-du'a lahu fi mawatinil khair walau kana al-muqim afdal min al-musafir. Bab yang menerangkan tentang sunnahnya wasiat seorang yang mukim. Orang yang mukim ini berarti ya yang ditinggalkan. Sunnahnya seorang yang mukim minta pesan kepada orang yang pergi tadi itu berdoa, dengan minta pesan untuk mendoakan lahu baginya tadi itu fi mawatinil khair, di tempat-tempat yang baik. Walau kana al-muqimu afdala minal musafir, walaupun yang namanya orang yang mukim tadi itu lebih utama daripada orang yang pergi. Yang perginya misalnya anaknya, kan bapaknya betul lebih utama karena memang lebih duluan hidup, yang lebih duluan mengetahui yang namanya kehidupan dan sebagainya. Atau mungkin yang namanya bapaknya tadi itu adalah tokoh masyarakat dan sebagainya, anaknya atau mungkin orang yang dilepasnya adalah rakyat biasa. Mungkin yang lebih utama misalnya begitu, tapi tetap sunnah menyampaikan permintaan kepada orang yang musafir tadi untuk mendoakan. Rufaina fi sunan Abi Dawud kami telah meriwayatkan sunan Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa ghairihima, dan dari selain keduanya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau telah menyatakan satu pernyataan, istadzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Suatu ketika saya minta izin kepada Nabi untuk umrah. Pas mau berangkat umrah minta izin
izin. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adana, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tansana ya akhi min du'aik. Wahai saudaraku, jangan kamu melupakan saya dari doamu. Ini Rasulullah kan jelas lebih mulia dibanding dengan sahabatnya. Rasulullah meninggalkan sahabat Umar yang jalan, tapi Rasul tetap minta, jangan kamu lupakan saya dalam doamu. Kalau kamu kemanapun berdoa, jangan lupakan saya. Faqala, maka kemudian Sayyidina Umar menyampaikan satu kalimatun ma yasurruni anna li bihad dunya. Satu kalimat, jadi yang kemudian tidak menyenangkan saya sedikit pun. Saya itu nggak senang kalau seandainya dunia itu pun ada di dalam diri saya tadi itu. Kalau ditukar dengan kalimatnya Rasulullah itu, wih mas, saya masih senang kalimatnya Rasulullah seperti itu adanya. Jadi dikasih tahu oleh Rasulullah mengucapkan seperti itu, jadi satu kenikmatan yang besar. Kalau seandainya ditukar dengan dunia sekalipun, saya nggak senang. Saya masih senang satu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Wa fi riwayatin qala, dalam satu riwayat yang lain qala, beliau menyatakan satu doa dan permintaan pesan tadi itu, asyrikna ya akhi fi du'aik, sertakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Di dalam doamu tolong sertakan kami, jangan tinggalkan saya dalam doamu. Dimanapun kamu berdoa, tolong bawa kami. Nah, ini permintaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaqulu idza raqibat dabbah, idza raqibat dabbadah. Bab mengenai masalah apabila yang namanya seorang tadi itu mau menaik kendaraannya. Nah, ini cerita kalau misalnya lagi berpisah, melepas kepergian tadi itu, belum sampai naik kendaraan. Kemudian kalau udah mulai naik kendaraan, bagaimana? Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan. Ini perkara penting mana Bapak. Yang pentingnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan perkara gitu. Ini ada di Quran itu sampai menyatakan perkara kepergian kita. Mau naik kendaraan disebutkan sama Allah di Quran. Jadi bukan cuma sholat doang, bahkan sholat itu nggak lengkap sampai mulai takbir sampai ke belakangnya nggak selesai, semuanya ada. Tapi untuk pergi ini diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau bepergian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Wa ja'ala lakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan lakum bagian semuanya minal fulki, daripada yang namanya kapal di laut. Dan itu Masya Allah, dari dulu ada kapal, ada kapal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kapal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikenal dulu ada kapal itu namanya kapal layar itu, kan dia bergantung pada angin. Mana maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu angin itu dipakai oleh mereka semua sampai membawa sampai kemana-mana yang mereka tuju. Kapal-kapal besar itu belum ada lain kecuali dulu digerakkan oleh Allah melalui angin tadi itu. Sampai angin bisa dipelajari oleh manusia. Nah, ini angin ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Diterangkan dalam Al-Quran, wa ja'ala lakum minal fulki, daripada yang namanya kendaraan kapal dari itu, wal an'ami, dan juga termasuk binatang-binatang yang menjadi tunggangan. Ada kuda liar seperti itu, ada yang kemudian bisa dikuasai manusia. Matarkabun itu kendaraan-kendaraan yang bisa kalian semua kendarai. Liyastawu ala zuhurihi, agar kalian semua bisa menaiki, menunggangi daripada kendaraan-kendaraan tadi itu. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum, kemudian kalian semua bisa mengingat, berzikir, mengingat nikmat rabbikum, nikmat daripada Tuhan kalian semua. Idza stawaitum alaihi, apabila kalian semua sudah naik di atasnya. Jadi kalau kita udah naik di atasnya tadi itu, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sekarang udah nggak ada kuda, ya kendaraan selain kuda tadi apa? Hakikat daripada semua yang kita kendarai itu Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan. Agar kita semuanya ingat bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang pakai kendaraan dari rumah, tiap hari pakai kendaraan ke masjid sini, seharusnya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti banyak zikirnya. Kenapa? Banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya diberi kenikmatan bisa mudah, bisa mudah kita dari rumah sampai ke masjid, duduk doang di atas kendaraan tahu sampai ke masjid. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi." Wa taqulun, kalian semuanya mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah kalau sudah mengendarai kendaraan yang ada, ataukah itu berupa yang namanya kuda atau berupa yang lain, berupa kuda atau berupa yang lain tadi itu, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus naik di atas kendaraan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah, alladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan lana buat kami hadza, ya kendaraan ini. Kendaraan itu ya apapun jenisnya tadi itu sebenarnya bisa menurut kepada kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dicontohkan dulu itu adalah kendaraan itu binatang seperti itu adanya. Kalau kapal yang dikendalikan oleh angin yang ada, tempat kita ingat mengucapkan kepada Allah, alladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan kepada ini kendaraan. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah naik itu ingat kepada Allah dengan mengucapkan itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Padahal sebelumnya saya ini tidak bersahabat dengan dia, begitu. Enggak seperti ini sebelumnya. Kalau yang begitu adanya pun sebelumnya masih jadi milik orang lain juga. Sebelumnya masih di toko, sekarang sudah saya, oh ini kalau bukan karena Allah nggak bisa. Ini Allah yang kasih begini. Ingat itu. Jadi sebenarnya yang kasih semua kepada kita ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna lahu muqrinin. Dan sebelumnya tidak menjadi sahabat buat saya. Wa
Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami semua ini bergerak, berpindah. Tujuan saya mau kemanapun adanya ini adalah mau menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan kami. Ini kalau dicari dalam surah Al-Zukhruf ayat 12 sampai ayat 13 sampai 14 tadi itu. Ini Al-Quran yang telah menerangkan perkara bepergian seperti ini adanya. Jadi kalau kita mau kemana saja, kemudian di situ kita naik kendaraan, ya doanya kalau sudah naik kendaraan, menikmati sudah naik di atasnya, terus berdoa subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini pesannya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi kitab Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bil asanid as-sahihah an Ali ibn Rabi'ah qala, diceritakan di dalam kitab Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih dari Ali, sahabat Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, syahidu Aliyan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya pernah menyaksikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ata bidabbatin liyarkabuha. Jadi suatu ketika saya pernah melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah datang membawa yang kendaraannya tadi itu untuk dinaikinya. Falamma wada'a rijlahu fir rikabi, maka ketika yang namanya beliau telah menaiki yang namanya kakinya tadi itu sudah naik di atas pelana kuda tadi itu, qala, maka beliau mengucapkan bismillah. Nah, pas naik menginjakkan kakinya di apa itu mobil gitu, mengucapkan bismillah. Falamma stawa ala dhuhriha, maka ketika beliau sudah naik, pas naik ke kendaraannya, qala alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Prakteknya begitu. Jadi Masya Allah, kita beruntung sampai di rumah nanti kita bisa mempraktekkan semua apa yang pernah dibuat oleh sahabat Nabi, pernah disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas kita naik, kaki kita mulai nginjek ke apa itu, injekan kita mau ke di mobil itu, ucapan yang kita ucapkan adalah bismillah. Boleh kalau kita bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillah, minimal yang paling minimal itu bismillah doang. Nah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Sudah duduk di atas kursi mobil kita begitu, setelah duduk seperti itu adanya, kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala satu doa, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu Sayyidina Ali, alhamdulillahilladzi, kata-kata alhamdulillah sebagai pengganti tadi subhanalladzi, boleh saja. Boleh saja. Satu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama subhanallah sebagai ta'ajubnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah dari dengan kata subhanallah. Ini prakteknya seperti itu.
Thumma qala, kemudian Sayyidina Ali mengucapkan alhamdulillah talatan 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang diucapkan beliau 3 kali alhamdulillah. Salasa marrat 3 kali. Thumma qala, kemudian dia mengucapkan ucapan yang berikutnya Allahu Akbar. Salasa marrat, Allahu Akbar juga 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala subhanaka, kemudian beliau mengucapkan doa subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni dhalamtu nafsi, sesungguhnya saya ini banyak zalim kepada diri saya sendiri. Wahai Allah, saya itu banyak keterlaluan kepada diri saya sendiri ini. Faghfirli, maka ampuni saya ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya tadi itu kecuali engkau. Tsumma dhahika, kemudian beliau tertawa. Terus tertawa, senyum, begitu ini matanya, insyaallah, alhamdulillah, harus ketawa. Faqila, kemudian dikatakan kepada beliau lahu, kepada yang sahabat Ali tadi itu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta, kenapa kok sampean tertawa? Qala, maka Sayyidina Ali menyatakan ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla ma fa'altu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan seperti yang pernah aku kerjakan tadi. Oh begitu toh. Tsumma dhahika, kemudian beliau tertawa. Faqultu, kemudian saya mengucapkan, ya Rasulullah, saya juga bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, min ayyi syai'in dhahikta, dari apa yang menjadikan kau tertawa wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sabdanya, inna rabbaka subhanahu ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfirli dhunubi, ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang banget, heran melihat orang-orang, senang banget melihat yang namanya orang-orang tadi itu yang dia ighfirli dhunubi, mengucapkan ya Allah ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Dan dia mengetahui annahu la yaghfiru dzunuba ghairi, bahwa saya tidak ada yang bisa mengampuni dosanya selain saya gitu. Jadi pas begitu senang Allah tuh. Jadi kalau Allah dengar yang namanya hambanya berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku selain engkau ya Allah. Itu Allah senang banget itu. Kok dia sampai tahu yang namanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah senang seperti itu adanya, maka kemudian disambut dengan tertawa. Disambut dengan tertawa tadi itu, Masya Allah. Nah, jadi kalau yang namanya seorang kemudian mengatakan hadis ini sahih, hadis ini sahih, bukan hadis yang lemahnya, hadisnya hadis sahih. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini contoh dan prakteknya seperti apa, tinggal kita praktekkan. Kita rasakan aja, walaupun kita nggak melihat yang namanya Allah memfirmankan itu dan sangat senangnya Allah seperti apa, rasakan gitu. Kita merasakan bahwa kalau kita mengucapkan Allahumma ighfirli dzunubi atau ighfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta,
begitu terus kemudian tertawa itu tertawa kita kenapa? Karena merasa senang. Kenapa kita senang? Karena melihat Allah Subhanahu Wa Taala, merasa heran dan senangnya kita buat begitu juga. Walaupun kita nggak melihat apa-apa, tapi kita rasakan. Jadi kalau sudah naik kendaraan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berdoa Allah wa inna ila rabbina lamunqalibun, seperti itu adanya, terus baca alhamdulillah, 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 terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, terus tertawa alhamdulillah gitu, sambil tertawa sebenarnya, tertawa yang bukan terbahak-bahak, tersenyum gitu. Kenapa? Menunjukkan rasa senang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para bapak ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang kalau mau pergi kemana sudah ada contoh pesan Rasul, pesan Allah, bahkan disampaikan dalam Al-Quran tadi itu, dan kita tinggal praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, kalau kita semuanya setiap hari seperti ini, masya Allah, maka insya Allah inilah yang namanya bekal takwa yang harus kita sediakan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, insya Allah yang begini-begini nih kemanapun juga ini calon-calon orang yang mati syahid ini begini. Ini adalah insya Allah dimanapun dia, seperti mau belajar, ya, mau berangkat belajar, itu juga calon orang mati syahid. Berpikirlah kalau kita sedang belajar, pengen berangkat untuk belajar tadi itu, menuntut ilmu tadi itu, orang yang saking yang namanya Allah senang, ya, dikatakan dalam sebuah hadis itu kan namanya orang yang mau berangkat haji, jadi saking senangnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat-malaikatnya rela membentangkan sayapnya untuk diinjek-injek oleh para orang yang mau ta'lim tadi itu. Saking senangnya itu berarti. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umat ini. Ya. Jadi orang yang berangkat untuk menuntut ilmu, orang yang mau berangkat untuk menuntut ilmu, maka dia adalah fisabilillah, fisabilillah hatta yarji'a. Man kharaja li talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah hatta yarji'a, maka dia adalah orang yang di jalan Allah sampai dia kembali pulang ke rumah, ya, sampai dia ke rumah, sampai balik lagi dari itu. Maka jangan takut kan, namanya orang berangkat menuju ke masjid untuk niatan belajar, niatnya pengen taklim, nanti ada taklim yang begitu adanya, aku pengen belajar, nah, seperti itu adanya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang fisabilillah, ya, orang yang dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau toh dia mati fisabilillah, masya Allah. Makanya guru saya pernah titip pesan kepada para santrinya pada saat itu, sebaik-baik orang yang di rumah itu, ya, itu masih kalah dengan yang jelek-jeleknya orang di pondok. Karena orang di pondok itu semuanya sabilillah, duduknya dia fisabilillah, makannya dia fisabilillah, ya. Apalagi ngajinya fisabilillah. Kenapa? Sudah berangkat ke rumah dan belum pulang gitu. Dia belum pulang, masih di pondok tadi itu, tidurnya itu fisabilillah. Nah, jadi kalau sampai dia kemudian, masya Allah, saya pernah ada orang di pondok kemudian meninggal, ya, meninggal di pondok sana, orang tuanya senang banget. Dia juga masya Allah, alhamdulillah juga senang banget. Kenapa kok begitu? Meninggal di pondok sana itu berarti dia dalam keadaan fisabilillah. Kenapa? Belum pulang, masih dalam perjuangan untuk menuntut ilmu. Masya Allah, derajatnya tinggi itu. Nah, kalau misalnya dia sampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mut syahidan itu, ya, kamu tuh untuk hidup dengan mati syahid tadi itu, ya berarti mati di pondok itu mati syahid.
bisa berfikir untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Kita pergi untuk menuntut ilmu sabilillah. Mudah-mudahan kita pun dicatat nafas kita, pergerakan kita dari rumah kita sampai ke tempat ini untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan termasuk fisabilillah dan oleh Allah Subhanahu wa taala